dalam Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Ini yang baru pulang dari puncak gimana nih? Ada sukacita hari ini? Amin ya, puji Tuhan, luar biasa. Ya, mari kita satu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang dalam surga, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, terima kasih atas rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari kepada kami ya Bapa. Bapa, kami akan memulai ibadah kami, Galilea Blessing Ministry. Kami mohon ya Bapa, urapan-Mu ya Bapa ada pada kami dari awal pertengahan sampai akhir Bapa, kami serahkan kepadamu ya Bapa. Roh-roh yang akan mengganggu kami ikat, kami patahkan, kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Amin. Berkati hambanya Bapak yang akan menyampaikan firman ya Bapak. Berkati juga kami Bapak, agar firman yang pesan-pesan Engkau itu Bapak menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Bapak. Doa ini kami serahkan di dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. 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 Puji Untuk Tuhan. selanjutnya Pak Dhani, kita mungkin akan mendengarkan satu pujian ya Pak. Biarlah anggur baru terus ada sama kita. Semangat. Amin. Semua yang di rumah-rumah dimanapun kita berada, kita percaya rohnya sedang dicurahkan luar biasa, amin. Memerdekakan, menyembuhkan setiap kita. Haleluya. Mari katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Mari umat yang bersuka cita katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia, sorakan, hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat, dicurahkan dimanapun kita berada, amin. Urapannya mengalir. Yes, Lord. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini harinya Tuhan, amin. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba, amin.
Haleluya, haleluya. Tercurah bagi kami Galilea Blessing Ministry. Di mana kita selalu mengandalkan Tuhan di saat masalah apapun juga. Kita setiap hari menyerahkan segala aspek kehidupan kita kepada Tuhan. Terima kasih Pak Dani. Ya, sama-sama. Baik, kita akan melanjutkan doa pertama. Bunda Yeni bisa minta tolong Bunda Jen. Ya, sebentar Bu. Ya, kita sapa dulu nih. Pak Rio sudah pulang dari Bandung juga ya? Ya. Oh iya, sebulan ya. Dari Bandung ya? Dari Bandung ya? Oh. Dari Bandung. Oke. Ya, Ibu Jenny silakan buka doa dengan doa acara kita nih. Ya, terima kasih. Mari kita bersatu hati datang kepada Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih kami ada di Galilea Blessing Ministry. Kami bersyukur, berterima kasih pakai kami semua ya Bapa yang ada di sini Tuhan pada sore hari ini. Bungkus kami semua dengan darah Yesus. Kirim pasukan malaikat pelindung yang bentengi kami ya Tuhan. Kami butuh urapan-Mu ya Tuhan, urapi hamba-Mu yang hendak memberitakan firman-Mu Tuhan, urapi Seslidia, urapi juga Pak Deni, semua kami yang hadir ya Bapak, urapi kami semua. Kami butuh urapan-Mu ya Tuhan, tercurah sore hari ini. Kami akan buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Iya. Terima kasih. Ibu Lydia, yang sharing nanti ini Pak Haryadi ya, Pak Haryadi. Tapi sebelum itu kita dengarkan pujian dari biasa Brother Rio. Silakan. Yang baru pulang dari Bandung. Dari Bandung. Mungkin mau kesaksian sedikit boleh, Rio? Bagaimana senang-senang di sana? Oh iya, oke. Buka dulu ya. Ya, sebelum membawakan lagu saya memberikan kesaksian sedikit. Ya memang perjalanan, ya puji Tuhan telah tiba di sana dengan selamat, bersama-sama dengan anak cucu, bersama istri, kita berlibur di Bandung. Sebelumnya memang di Jogja, sebelum ke Bandung itu 3 hari lalu ke Jogja, dan semuanya bersyukur bahwa dalam perjalanan tidak ada masalah. Jadi tiba dengan selamat dan kembali juga dengan selamat. Saya percaya bahwa ini adalah tuntunan dari Tuhan yang baik, yaitu juru selamat kami. Dan semuanya ada sehat-sehat dan ya tiba dengan selamat kemarin. Begitu. Jadi puji Tuhan, terima kasih atas doa-doa dari teman-teman GBM. Oke, mungkin gitu aja. Saya akan bawakan lagu yang berjudul Kasih yang Terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Ku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak terhilang, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau
Bukan kasih yang terpindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, kaulah yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai, Yesus engkau ku kagumi. Yesus engkau ku kagumi. Terima kasih. Puji Tuhan. Kasih terbesar adalah kasih Yesus ya, Ibu Lydia ya. Haleluya. Amin. Dibuka mainnya. Amin. Ya. Terima kasih Pak Riel. Terima Atas kasih. kesaksiannya, Tuhan memberkati. Selanjutnya Pak Dani, Pak Dokter ya, Pak Dani. Ya, sebelum Pak Dokter ini Lydia nih, Ibu Lydia gimana nih kesaksiannya? Senang-senang nih. Wah, ditembak juga ya. Ya, silakan. Sebelum Ya. Pak Aryadi. Puji nama Tuhan. Selama 2 hari di puncak, karena kebetulan ya ulang tahun saya dan anak saya. Jadi kemarin komplit saya dan besan Pak Dudung dan kedua anak saya, menantu, cucu. Nah, kita berlibur ke sana. Puji nama Tuhan lah, dapat berkat dari Tuhan, yaitu kita harus dinikmatin oleh karena kebesaran Tuhan, ya, bisa berlibur bersama keluarga besar. Nah, di sana ya jalan-jalan ya sebenarnya sih jalan-jalannya bukan untuk orang tua ya, jadi untuk cucu nih. Karena lihat-lihat binatang ke Cimory Dairyland yang baru di Cimory itu ada bisa kasih makan biri-biri, bisa kasih makan unta, bisa makan kuda yang baru. Jadi nyenengin cucu lah ke sana gitu. Ya senang juga sih kita sebagai omanya dan sebagai orang tuanya, senang juga hiburan, jadi kembali ke masa kecil lagi. Jadi di masa lansia ini saya kembali ke masa kecil Pak Dani. Jadi saya genap 60 tahun kemarin. Jadi sudah lansia. Jadi ya di sana kita kumpul keluarga, menantu saya buat kue, ya tiup lilin lah, ya di tempat tinggal di sana gitu. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang terkasih di sini telah mendoakan saya dan keluarga besar semua pulang dalam keadaan sehat walafiat. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Thank you Bu Lydia. Pak Aryadi, silakan Pak Aryadi. Ya. Ya, selamat malam semuanya. Ya. Malam ini saya mau sharingkan judulnya ialah mengalahkan pikiran negatif ya. Jadi dari kita buka dari 2 Korintus 10
10 ayat 5. Bentar ya, saya cari. Dua Korintus 10 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Amin. Jadi ini firman Tuhannya diambil dari 2 Korintus 10 ayat 5, yaitu tujuannya ialah mengalahkan pikiran negatif. Seringkali kita melakukan kesalahan-kesalahan dalam kehidupan ini dengan memilih melakukan sesuatu atau bertindak berdasarkan pikiran yang negatif. Oleh karena itu, penting sekali membuat pilihan-pilihan yang tepat dan benar. Kita perlu hikmat Tuhan dan berpikir positif untuk menemukan solusi dalam hidup ini. Ya, sebagai orang Kristen, kita seringkali masih menghadapi pergumulan atau masalah. Ya, namun dengan memiliki pikiran Kristus, sesungguhnya kita sedang memenangkan pikiran kita dan memiliki kehidupan berkemenangan seperti yang Tuhan janjikan. Ya, kita akan melakukan 3 hal positif, yaitu ya untuk memenangkan pikiran negatif ini, mengalahkan pikiran negatif ini, kita akan melakukan 3 hal positif, yaitu dari firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu pada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini yang akan saya bahas adalah 3 hal, yaitu yang pertama, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi yang pertama adalah jangan khawatir, ya, tidak khawatir. Yang Filipi 4 ayat 6a itu. Jika kita memilih untuk memikirkan hal buruk, maka keburukan terjadi. Jadi apa yang kita pikirkan itu yang terjadi. Kita pikirkan yang baik, ya udah itu yang terjadi, ya. Jika memikirkan ketakutan, maka yang menakutkan yang akan menimpanya. Apa yang dicemaskan, itulah yang akan mendatanginya. Kekhawatiran mengakibatkan hidup ini menjadi tidak tenang dan tidak tentram. Ya. Nah, dalam Matius 6 ayat 25 dan 24, Yesus mengatakan, mengajarkan kita untuk tidak khawatir tentang apapun juga. Mengapa kita tidak perlu khawatir? Sebab kita mempunyai Bapa di surga yang mengetahui semua keperluan kita. Dan Ia sanggup memelihara hidup kita. Kekhawatiran tidak akan pernah menambah hal-hal yang baik dalam hidup kita. Matius 6 ayat 27. Ya. Pernahkah saudara khawatir akan suatu hal? Ya, tentu saja saudara. Siapa yang nggak pernah khawatir, ya? Selama kita jadi manusia, tentu saja pernah khawatir, ya nggak? Apakah saudara menjadi tentram dan tenang? Ya, ucapkan, saya memilih untuk tidak khawatir, ya. Saya serahkan semua ini kekhawatiran saya, ya. Jadi saya tidak perlu khawatir. Sebab kalau kita khawatir, itu yang terjadi dalam diri kita. Yang kedua adalah jadi 3 hal yang positif yang harus kita lakukan untuk mengalahkan pikiran negatif. Yang pertama tidak khawatir tadi. Yang kedua adalah berdoa. Nah ini dikatakan Filipi 6 selanjutnya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah ini yang kedua adalah nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Nah, ini dan ucapan syukur itu yang ketiga, ya. Nah, jadi berdoa. Manakah yang harus kita pilih? Nonton TV di rumah atau mengikuti kelompok sel seperti sekarang ini?
kita ikut doa dalam grup Galilea Blessing Ministry, atau kita nonton televisi, ya. Ada acara apa misalnya tuh, ada acara sinetron lah, acara apa ya gitu ya. Nah, atau pergi ke mall untuk belanja atau berdoa. Nah, pikiran akan menarik tubuh kita melakukan hal-hal yang nikmat dan atau menyenangkan, dan menghindari melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi pikiran kita ini biasanya kedagingan, tergantung kedagingan kita yang lebih kuat atau hal-hal yang kita akan lakukan, seperti berdoa, ya, berdoa dan melakukan ini seperti sekarang ini kita berdoa dalam berkumpul dalam Galilea Blessing Ministry ini, ya. Pergumulan orang Kristen adalah taat melakukan kehendak Tuhan atau acuh tak acuh dengan hal-hal rohani. Ini acuh tak acuh itu ya mana yang lebih kuat, kedagingan atau ketaatan kita melakukan kehendak Tuhan, ya. Tubuh dan tabiat dosa berusaha menarik diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang rohani. Tetapi oleh Roh Kudus kita dituntut untuk memilih menyenangkan hati Tuhan. Jadi itu selalu dalam pikiran kita ini ada dua kekuatan yang tarik menarik, yaitu kedagingan atau Roh Kudus yang akan memimpin kita kepada ketaatan untuk melakukan hal-hal yang rohani, ya. Seperti Paulus mengatakan yang tidak baik aja saja yang kita lakukan, karena kadang-kadang kita nggak mau dengar urapan Roh Kudus, ya, yang untuk memilih menyenangkan hati Tuhan. Tapi kedagingan kita, ngapain ini ikut-ikut beginian, ya. Nah, berdoa adalah hak istimewa yang diberikan kepada kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika kita berdoa dan melakukan hal-hal rohani, yaitu mengutamakan Tuhan, maka kita sedang hidup dengan kemenangan Tuhan. Ketika berdoa, maka pikiran-pikiran negatif sedang diganti dengan pikiran-pikiran Tuhan yang positif. Karena kita fokus kepada Tuhan. Bagaimana saudara ditolong Roh Kudus membangun kehidupan doa, ya? Jadi selalu saudara minta tolong, pimpin Roh Kudus, pimpin saya. Dan juga kalau kita mendengarkan satu firman Tuhan seperti sekarang ini, ya, mendengarkan sharing firman, itu minta Roh Kudus biar engkau menerangkan hati saya, memberi rema kepada hati saya supaya dapat membangun kehidupan doa ini, ya. Yang ketiga adalah mengucap syukur. Jadi tadi jangan khawatir, berdoa, dan yang ketiga mengucap syukur. Dikatakan tadi di sini, nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Doa dan permohonan jadi satu dengan ucapan syukur, ya. Mengucap syukur, ya. Mengapa seorang terus-menerus mengeluh dan tidak mengucap syukur? Orang itu tidak mengucap syukur karena pikirannya hanya berpusat pada egonya sendiri. Bagaimana ia memuaskan keinginannya, dan ia menjadi iri hati karena tidak memiliki sesuatu seperti orang lain. Pikiran negatif telah menutupi matanya sehingga ia melihat keburukan di mana-mana, ya. Pilihlah untuk mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur, maka sedang mengarahkan fokus kehidupan kita kepada Tuhan yang baik dan mencukupi dan melihara kehidupan kita. Mengucap syukur akan membawa kita hidup dalam kehendak Allah. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, supaya kita selalu mengucap syukur. Dan mengarahkan pikiran dan hati kita pada hal-hal yang baik dari Tuhan. Sehingga kita hidup dalam damai sejahtera. Ya. Ini Filipi 4 ayat 8 dan 9. Tadi lanjutan saja, ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang kamu telah pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Nah ini saudara, ya. Jadi
tidak perlu jadi kesimpulannya adalah Tuhan menghendaki agar kita membuat pilihan-pilihan dalam kehidupan ini dengan tepat dan benar. Jangan pikir yang negatif. Untuk dapat memilih dengan tepat dan benar, maka kita perlu mengalahkan atau menolak pikiran-pikiran negatif dengan cara membuat keputusan untuk 3 hal tadi: tidak khawatir, berdoa, dan mengucap syukur. Nah, itulah yang sharing firman Tuhan pada sore hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Bu Lydia, ini Ibu Febo mau kesaksian katanya. Silakan, Febo. Saya sapa dulu ya. Shalom, Bu Juni. Shalom, Bu Liana. Selamat datang. Shalom, Sis Febe. Selamat datang. Shalom, shalom. Ya, oke. Shalom, Juni. Oke, saya beri kesempatan. Shalom, Bu Yeni. Ya, silakan. Untuk Sis Febe, silakan Sis Febe. Shalom semuanya, selamat sore dalam kasih Yesus Kristus. Kami bersyukur, saya mau bersaksi, kejadiannya nggak terlalu ini, seperti kayak tadi, kita jangan khawatir ya. Hari Sabtu kejadiannya gini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya pesan Maxim untuk mau kirim barang ke Pak Dani sama ke Ibu Ina. Pas saya tunggu di gang, saya pikir kalau dia nyari-nyari ke dalam kan susah. Saya tunggu di depan, nggak lama ada lewat Maxim, saya panggil gitu kan, saya panggil terus aku nggak kepikir kalau itu bukan yang saya order ya. Terus akhirnya dia mau, terus aku bilang nih kirimnya ke sini, aku nggak nanya-nanya namanya siapa apa gitu kan, aku nggak ngeliat lagi. Setelah beres, maksudnya habis nganterin ke Pak Dani, terus anterin ke Butina gitu kan. Nah, udah beres, nggak lama Maxim yang sesuai dengan aplikasi datang nyari gitu kan. Nah, aduh, saya sangat khawatir gitu kan, karena kan sekarang ini kan kita harus waspada, harus hati-hati kan. Nah, itu saya nggak teliti gitu kan. Akhirnya saya bilang ke Pak Dani, udah sampai belum perkiraan gitu? Belum. Aku ada nomor teleponnya. Kata Pak Dani bilang, sabar, jangan takut, jangan khawatir. Ya udah, aku tenang tuh. Dengan hati tuh sebenarnya jujur aku khawatir gitu kan. Kalau nggak nyampe itu pesanan gimana gitu. Kalau aku kena tipu bagaimana gitu kan. Aku berserah aja lah, kata Pak Dani, tenang. Nggak lama aku telepon lagi Pak Dani, udah nyampe barangnya. Ke Butina, aku nggak ngangkat-angkat, aduh nyampe nggak ya gitu kan. Sedangkan aku nggak sempet lihat-lihat lagi karena saking udah panik. Sebenarnya paniknya awalnya itu saya mau ada pesanan itu ke Kalideres kan, ke apartemen daerah Kalideres. Itu nggak tahu jam berapa, maksudnya tuh selesaiin semua kerjaan, baru aku pak-pakin, baru aku mau kirim gitu kan. Tiba-tiba dia bilang jam 11 harus sampai di Kalideres. Saya kan panik gitu loh. Buru-buru bagaimana kita mesti pesen aplikasi. Akhirnya aku panggil tetangga aja deh, aku bilang anterin deh ke sana ke sini, pokoknya urusan ongkos nanti aja deh urusannya, yang penting antar dulu jam 11 itu jangan sampai telat karena dia ada pelayanan katanya. Akhirnya semua beres, udah kekirim. Nah, kiriran yang di sini-sini gitu kan. Akhirnya sampai sana, puji Tuhan, dia bilang makanannya enak, semuanya enak, cocok dia. Aduh, dengan keadaan tegang gitu kan, akhirnya ada hiburan juga. Itulah semuanya karena kasih Tuhan. Kita nggak boleh terlalu khawatir juga gitu loh, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Inilah kesaksian saya sangat bersyukur, berarti saya tidak ditipu sama Grab gitu loh. Puji Tuhan, Maxim, puji Tuhan. Jadi barangnya pesanannya sampai semuanya. Ya, nah, itu. ya. Itulah kesaksian saya. Halo? Ya, oke, sudah. Thank you, Febe. Jadi ya, terima kasih Pak Dani.
apa yang di-sharingkan oleh Pak Haryadi yaitu tentang pikiran negatif ya. Jadi kalau kita tahu semua yang jadi sasaran iblis adalah medan peperangan kita, sesungguhnya adalah setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari kita selalu diperhadapkan dengan pergumulan yang berat, berkenaan dengan pilihan hidup yang tidak mudah, berpikiran positif atau negatif. Jadi kadang-kadang informasi yang kita dapat, kita dengar berita, kita baca berita, ya, hal-hal yang negatif itu masuk ke dalam pikiran kita, sehingga itu kadang-kadang itu membuat kita menyuri damai sejahtera kita, ya, membuat kita selalu negatif seperti di Weber, ya, berpikir negatif, dia khawatir, dia kemudian oh jangan-jangan ini orangnya nipu saya, ya, orang ini. Jadi itu pikiran-pikiran negatif itu yang akan iblis serang kita, adalah pikiran kita, ya, pikiran kita sebagai medan peperangan kita itu adalah pikiran kita, karena dia tahu, ya, pikiran ini akan sangat berpengaruh, ya, terhadap kehidupan kita. Jadi dikatakan setiap detik, setiap menit, setiap jam, ya, selalu kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan bahwa mau berpikir positif. Nggak apa-apa, sekarang nggak ada orang, cuma 4-an. Ya, atau mau berpikiran negatif, ya, itulah. Jadi makanya oleh karena itu perlu kita dipagari dengan firman Tuhan, ya, ucapan syukur, fokus terhadap hal yang baik, memikirkan ya semua yang baik, semua yang benar, itu yang kita pikirkan. Jadi kalau kita terlalu khawatir, belum apa-apa udah negatif thinking, ya, udah wah jangan-jangan. Jadi sebetulnya yang dikatakan ya, kadang-kadang kekhawatiran atau pikiran negatif itu boleh dikatakan hampir tidak kejadian, ya. Itu hanya mungkin aja berapa persen itu aja. Jadi kadang-kadang 90, saya baca di satu artikel itu 93%, ya. Pikiran negatif itu kadang-kadang itu mempengaruhi pikiran kita, sehingga dengan dengan negatif itu kita menjadi takut, menjadi khawatir, cemas, akhirnya damai sejahtera itu hilang, ya. Oke, kita sharingkan ini, ya. Kita mau tanya nih ke Ibu Jenny dulu, ya, Ibu Jenny nih. Silakan Bu Jenny. Ya, terima kasih. Memang betul Pak Denny. Ya, jadi kita jangan isi hati kita dengan suatu yang tidak baik, nonton film sinetron terus, tapi kita isi hati kita, pikiran kita dengan firman Tuhan. Maka semua sampah-sampah itu tidak ada lagi di pikiran kita, di hati kita. Ya, jadi kita juga banyak berdoa, sehingga kita kekhawatiran itu makin lama semakin hilang dengan kita ucapan syukur kepada Tuhan. Berarti kita selalu setiap hari berterima kasih kepada Tuhan, kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Kita percaya di dalam Yesus pasti ada pertolongan, ada jalan keluar, ada penyertaan yang dahsyat dan ajaib. Saya percaya betul, ya. Jadi saya nggak mau isi lagi tuh. Saya capek kalau saya isiin sama yang segala negatif terus, tapi semua kita pikirkan sesuatu yang benar, yang baik, itu aja yang positif. Haleluya. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Ya, jadi kita harus nih, apalagi kita para pendoa, ya, itu harus kita, pokoknya pikiran kita ini harus bersih, ya. Jangan belum apa-apa kita udah negatif. Nah, seperti saya alami beberapa bulan yang lalu, ya, saya baca di satu iklan tentang ada susu beruang murah, ya, susu beruang murah. Kemudian saya bilang sama istri saya, ini susu beruang murah nih, kita ambil aja nih, ya, harganya murah. Ternyata waktu itu, ya, saya ternyata ditipu, ya, saya sudah transfer, tapi uangnya nggak gitu banyak sih. Hanya di bawah 200.000 lah. Harusnya harga normal itu 500 kalau nggak salah, ya. Tetapi terus Bapak beli berapa? Nah, saya pokoknya ya hilang, bukan kata hilang, ya. Maksudnya saya udah transfer uang itu sekitar 180.000. Tapi apa yang saya ambil, saya tidak mau berpikiran negatif, ya. Saya bilang sama istri saya, ya mungkin orang ini butuh, ya, nggak apa-apa, kita berkati dia, ya. Kita nggak perlu ngomel, karena dengan kita ngomel, kita pikiran negatif, kita kemudian apalagi kata-kata makian atau mungkin hal-hal yang tidak baik keluar dari mulut kita, ya, itu akan menghalangi berkat Tuhan, ya. Puji Tuhan, ya. Saya waktu itu saya bilang sama istri saya, udah kita mengucap syukur, ya, doain aja dia,
siapa tahu memang orang ini butuh bantuan ya. Ya, singkat cerita, begitu saya melepaskan itu ininya saya ya, Ada kerjaan. ya dari itu ya, itu berkat Tuhan berikan kepada saya. Tahu-tahu di rekening saya ada masuk itu lebih daripada yang saya bilang uang itu hilang ya. Jadi kita jangan menggerutu, biarin aja ya. Kita ambil kesempatan, kita berpikir bahwa justru Tuhan sedang memberkati kita ya. Nah, itulah salah satu kesaksian bagaimana sikap kita yang benar. Jangan kemudian kita langsung wah pokoknya negatif mikir, kemudian kita bilang wah apalagi kita marah-marah, kemudian kita wah asar nih ini orang pembohong penipu apalagi mengutuk. Ya, tapi sikap yang benar yang kita ambil sebagai anak Tuhan, tetap kita berpikir positif, berbicara positif sehingga tuh tidak menghalangi berkat Tuhan, karena Tuhan sanggup memberikan berkat berlipat kali ganda. Oke, yang lain itu juga tuh waktu ngirim keripik singkong yang nggak nyampe tempat saya. Ya, keripik singkong juga saya beberapa kali saya kirim keripik singkong itu dimakan sama yang bawa. Saya bilang biarin aja lah. Saya bilang kalau memang dia mungkin lapar dia ngerasain kue. Berpikir nggak perlu kita kemudian marah-marah. Saya pikir ya, jadi itu yang sikap saya ambil ya, dan saya melihat justru disitulah kita diuji ya, bagaimana kita sebagai selalu boleh positive thinking ya. Oke, Baik, silakan. Ada nih, aku mau tambah. Ya, silakan nambah. Sampai Pak Dani, saya kan udah pernah kesaksian itu yang temen saya pesen nasi kuning sampai sekarang kan belum dibayar tuh. Lumayan kan uangnya kan 825.000 gitu. Terus 825.000 kan lumayan tuh bagi saya kan cukup lah ya. Tapi saya mau paranin, tapi saya takut nanti marah-marah. Ya udah, aku ikhlasin dan aku nggak iniin kan. Tapi ya puji Tuhan, biarin aja nanti urusan dia sama Tuhan kan. Saya ini udah 2 kali dapat pesanan untuk berbagi buat bagi-bagi anak-anak jalan kan udah 2 kali kan ya. Sekarang nih nanti hari Kamis ada lagi Pak Dani, gitu loh, 50 paket lagi. Paket apa? Paket apa? Paket nasi ayam rica. Boleh coba tuh. Nggak banyak sih, cuman ayam rica sama sayur, udah itu aja sih, sama kerupuk lah, karena nggak mau yang ribet-ribet juga, karena orang kalau ribet-ribet juga kan makannya susah. Mendingan satu macam gede ayamnya, ya udah, jadi biar mereka tuh puas. Jadi tadinya rencananya hari Jumat, aku bilang hari Kamis aja, karena di Jumat aku ada Zoom untuk yang UMKM gitu kan. Puji Tuhan, aku nggak minta-minta, Tuhan kirim berkat. Iya, puji Tuhan itu ya. Nah, yang kiriman ke Cikarang, yang di Cengkareng itu dia mau tawarin ke adik-adiknya gitu kan. Ini cocok makanannya. Aku bilang puji Tuhan. Itu kadang-kadang aku pikir aku kan nggak bisa begini-begini. Tapi semua pada bilang wokunya enak, cakalangnya enak. Itu loh berkat Tuhan. Amin. Dicoba ya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, silakan. Yonghok mau ini kasih komentar, mau menambahkan. Ada Yonghok. Silakan. Entah waktu pikiran negatif ya. Ya. Ya, saya pribadi sendiri dulu sebelum imannya dikuatkan juga sama lah. Namanya juga manusia ya. Itu masih ada dagingnya ya, walaupun jadi orang Kristen. Tapi jujur aja, Mbak Uda nih, iman saya dikuatkan tuh waktu tahun 2019 tuh di Batam tuh, waktu didoakan tuh. Habis itu iman saya semakin kuat tuh. Awalnya tuh iman saya goyang-goyang tuh, dikit-dikit bisa, ya istilah gimana ya, agak tersenggol dikit, wah emosi, tuh pikiran yang agak lah, pokoknya pikir orang itu jahat semua tuh. Pokoknya orang nggak bersama saya pikirnya jahat semua. Tapi setelah dari 2019 waktu didoakan di Batam itu ya, di konfesi sama Budari sama teman-teman ya, saya ya itu imannya tuh semakin dikuatkan. Dan sekarang
saya menghadapi masalah-masalah sama orang, biarpun orang tuh kadang-kadang bikin kecewa, saya tidak pernah pikiran jahat. Oh, wah ini dia jahat sama saya, nggak pernah lagi. Justru baiknya saya doain buat dia. Kalau pas lagi doa, saya ingat dia, saya doain buat dia. Supaya dia bertobat, jangan sakitin orang lain gitu kan. Udah sakitin saya, udahlah, orang lain jangan lagi gitu. Jadi itulah sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Oke. Tuhan berkati. Jadi kesempatan ini saya mau kesaksian sedikit ya juga. Beberapa tahun yang lalu, jadi waktu itu saya ditipu oleh orang itu hampir sekitar 3 miliar. Bukan angka yang kecil ya, bukan angka yang kecil. Tapi waktu itu saudara-saudara juga teman-teman bilang, iya kita pakai jalur hukum aja, dituntut karena yang nipu saya juga hamba Tuhan, ya hamba Tuhan ya. Tetapi saya tidak mau ambil pilihan itu. Saya bilang saya mau mengampuni, ya saya tidak berpikir macam-macam. Pokoknya saya percaya Tuhan akan pelihara, ya Tuhan akan gantikan semuanya itu, ya. Puji Tuhan. Singkat cerita, ya kalau saya mau ambil pilihan tidak mau mengampuni, saya tidak pikiran saya mau dengan cara saya, ya mungkin saya bisa sewa preman lah segala macam, ya itu akan menghambat berkat Tuhan. Tapi pilihan saya waktu itu, ya saya tidak mau mengambil jalur itu, ya saya lepaskan itu. Saya bilang Tuhan itu ada semua darimu. Kalau memang Tuhan ambil, kalau lewat orang yang menipu saya percaya Tuhan akan memberikan ganti kepada saya, ya. Puji Tuhan, ya. Setelah saya melepaskan hak saya itu, ya, dan puji Tuhan, ya, memang tidak langsung, ya, tapi saya merasakan bagaimana pertolongan Tuhan, ya, melalui anak-anak saya, ya, anak-anak saya Tuhan berkati luar biasa, ya. Bahkan waktu itu uang itu sebetulnya saya mau beli untuk beli rumah, ya. Tujuan saya mengumpulkan itu untuk membeli rumah karena selama ini kita belum punya rumah, ya. Tapi puji Tuhan, ya, melalui sikap yang saya ambil itu, ya, melalui anak-anak saya dan melalui isi saya, ya, berkat Tuhan itu mengalir dan akhirnya puji Tuhan kita bisa mendapatkan rumah, ya, dan bahkan kita merasakan sukacita yang luar biasa, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa buat keluarga kita. Jadi itu memang pilihan, ya, pilihan kita mau terus berpikiran negatif atau mau positif. Kalau kita berpikir negatif, kita rugi sendiri, ya, merugi sendiri, ya. Oke, kita kasih kesempatan Brother Rio, silakan Rio. Bagaimana supaya, ya, bagaimana pikiran negatif supaya kita tidak berpikir negatif, gimana nih? Ya, oke, terima kasih. Jadi saya mengenai masalah mata saya aja ini, karena mata saya ini kan korneanya rusak. Kedengaran ini saya ngomong? Kedengaran. Kornea yang rusak, jadi harusnya dioperasi. Tapi biayanya mahal, hampir 100 juta gitu di JEC, karena dia mau ganti mata karena cangkok mata. Saya pikir, waduh, kalau biaya begitu saya tidak mampu lagi ini. Jadi ya kadangkala saya pikir, saya minta kepada Tuhan saja karena mujizat itu masih ada untuk saya untuk ini. Jadi itulah doa-doa yang saya sampaikan kepada Tuhan tiap kali saya berdoa. Saya mohon kiranya kesembuhan ilahi terjadi terhadap mata saya, karena kalau mau operasi memang mahal. Pertama mahal, kedua kornea ini kan milik orang lain, jadi orang mati yang diambil dari orang mati. Jadi saya pikir pasti itu juga ada kekurangannya. Saya juga pernah tanya dokter, kalau dipasang kornea mata itu apa bisa ini dijamin, maksudnya dijamin jadi terang lagi. Dokter juga bilang ya kalau yang lokal punya Indonesia kurang dijamin lah. Kalau luar negeri punya masih dijamin karena diperiksa sampai ini di laboratorium atau di mana, saya tahu. Nah sekarang kekhawatiran saya ya itu
kekhawatiran saya artinya saya berdoa terus, ya juga teman-teman di sini juga doakan, tapi memang tidak mesti langsung terjadi hitungan 1, 2, 3 dia langsung sembuh ya. Itu jadi ada proses lah kalau begitu kalau ini. Jadi memang kekhawatiran saya itu apakah saya bisa disembuhkan atau harus memang dioperasi begitu. Kalau dioperasi kan berarti saya harus cari dana. Kalau melalui kesembuhan saya kadang-kala saya berpikir aduh mau berdoa ini tapi memang belum 100% saya harus berdoa ini dengan sungguh-sungguh lah sehingga ada kesembuhan ilahi secara mujizat yang terjadi. Nah itu yang saya pikirkan dan ya masih perlu topangan doa lah dari hamba-hamba Tuhan. Gitu. Jadi Rio, jadi kamu yang ini itu buang pikiran negatif, coba kamu rubah pikiran positif. Pikiran positif ini pikiran iman ya, bahwa paling tidak kamu Tuhan memberikan mata rohani yang makin tajam ya. Ya, mungkin secara fisik kita mata sebelah kiri ini berkurang dan kita juga mungkin juga mata kita juga yang lain semua ini semakin kurang tajam ya. Tapi kita percaya Tuhan memberikan kita mata rohani yang semakin tajam, semakin peka. Nah itu dia bersyukur. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, ya. Mujizat masih ada waktunya Tuhan ya, dengan bertekun ya, sabar karena waktunya Tuhan akan memberikan semua indah pada waktunya. Begitu ya Ibu Lydia ya. Ya. Amin. Benar Pak Dani. Ya. Kuasa Tuhan lebih besar dari kita. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Yang penting kita percaya dan mengandalkan Tuhan, mujizat itu pasti ada. Sabar ya Pak Ariel, sabar. Amin. Kita mau dengar dari Ibu Tina dan Pak Surya. Halo, dari saya baru aja sampai. Halo, shalom saudara-saudara. Saya baru aja sampai, tadi saya kerja ya. Dari siang saya pergi ke daerah Tangerang gitu. Tapi itu udah banyak sekali mengalami perubahan. Jadi jalanannya itu banyak sekali kesukaran gitu. Akhirnya naik tol sampai 3 kali, turun naik salah. Akhirnya sampai juga dia kasih Sherlock. Tadinya saya telepon ke langganan saya suruh Sherlock tuh nggak bisa. Jadi akhirnya setelah dia Sherlock baru kita ketemu jalan-jalannya. Saya juga bersyukur sama Tuhan ya, secara manusia bener-bener deh. Udah capek, saya takut lagi di situ kan banyak sekali mobil, takut di tol, takut terjadi tabrakan karena kalau orang capek kan mudah sekali kecelakaan. Tapi puji Tuhan saya boleh pulangnya juga macet, tapi ya puji Tuhan saya bisa sampai di sini dan saya masih bisa ikut benar doa. Tadi hati saya rindu di mobil saya ikut. Tapi suaranya tidak bagus gitu ya di mobil. Lagu-lagunya nggak bisa ketangkep. Dan kalau hidup saya secara manusia ya, saudara, benar saya juga bersyukur. Kadang-kadang saya tuh pikiran suka ada-ada aja. Begini ya, kadang-kadang saya serem gitu. Saya takut, kan saya pernah cerita. Saya kalau di rumah, padahal rumah saya tuh nggak terlalu gede-gede banget. Cuman ya cukup lah. Kalau misalnya di atas saya sendiri, saya diem aja di kamar. Saya nggak berani keluar, takut saya. Bukan takut apa, kepada ini kan pernah, ya itu mah kalau ada setan juga cecerek, Bu Tina. Bukan setan, pikiran, tau nggak? Pikiran saya. Itu saya benar-benar bersyukur. Pikiran kita ini yang kadang-kadang nakut-nakutin kita. Nanti tiba-tiba di pikiran saya nih, kalau saya keluar, di situ ada setan lewat saya lagi gitu. Nakut-nakutin saya. Duh gimana ya? Jadi saya nggak berani keluar, saya diem aja. Kalau saya ada di ruang depan, saya pun nggak berani naik-naik ke atas, ke kamar saya. Saya diam tungguin Pak Surya sampai dia pulang, baru saya naik-naik ke atas.
itu. Jadi kadang-kadang di pikiran semuanya itu, baik ketakutan, baik ini, baik itu, semua di pikiran. Kadang-kadang kalau lagi anak saya pergi, dia kan suka ngebut-ngebut ya, nyetirnya. Saya suka khawatir banget. Tapi saya tahu kekhawatiran itu nggak ada gunanya lah. Saya cuma bisa berdoa. Dan saya bersyukur kalau malam ini saya diajarin supaya udahlah pikiran yang jelek-jelek itu jangan dipikirin. Takut juga saya berani-beraniin. Nah, kemarin saya berani aja sendiri di rumah. Saya tahu semua ada yang Tuhan yang pimpin. Nggak mungkin lah ada setan lewek-lewek saya, ada setan takut-takutin saya. Saya pikir begitu dalam hati. Dan saya berterima kasih gitu untuk share-nya dari Bapak Dr. Haryadi. Kita jangan punya pikiran jelek, punya pikiran negatif, berpikir positif, berkata yang baik, apa tadi? Semua yang baik-baik deh, yang manis, yang baik, yang memuliakan Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Pak Haryadi. Saya juga benar-benar bersyukur nih, saya baru pulang, baru sampai, benar capek banget. Tapi saya pulang dengan sehat, semuanya dengan selamat. Semua itu karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Udah gini aja deh Pak, itu. Tuh nggak tahu Pak Surya tuh mau tambahin apa. Ya, ayo Pak Surya. Ya shalom saudara-saudara. Emang benar semua kalau yang negatif jangan jangan diikutin pikiran-pikiran negatif. Cuman memang kadang-kadang agak sulit juga. Ya, kalau saya sih kalau untuk setan saya nggak takut karena saya dari dulu dididik sama papi saya. Papi saya selalu bilang setan tuh nggak ada katanya. Papi saya tuh orangnya sangat pemberani sekali. Dia suka cerita, dia mancing, terus dia berburu, dan itu dia nggak pernah ada setan katanya. Waktu dia muda juga dia main di kuburan, cari jangkrik, sekarang nggak ada setan. Jadi saya memang sih nggak takut kalau soal setan, cuman saya takutnya kalau ada pencuri masuk gitu aja ke dalam rumah. Saya lebih takut orang gitu daripada setan. Dan saya mau bilang ya emang kan kita hidup ini hanya sementara. Jadi dalam hidup ini setiap hari kita juga dapat kasih karunia dari Tuhan tuh yang besar sekali ya. Kita bisa bernapas, masih bisa hidup sampai hari ini. Itu semua kasih karunia Tuhan. Dan kita harus setiap hari juga harus minta hikmat dari Tuhan bagaimana caranya dalam hidup ini, dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam berusaha juga selalu harus minta hikmat dari Tuhan karena dalam setiap usaha juga ada saingan, ada orang yang nggak bayar. Itu banyaklah itu yang menjadi resiko seorang yang usahawan gitu. Ya, kita emang benar Pak Dani, kita harus berpikir positif. Kalau yang nggak bayar juga emang cukup banyak sih. Cuman kalau kita, kayak Pak Dani bilang, kalau kita misalnya panggil segala debt collector atau apa kan itu, kita juga nggak sejahtera ya hati kita sebagai orang percaya. Jadi betul kata Pak Dani dan Pak Haryadi juga, ya kita relakan aja lah. Itu mungkin mereka perlu, jadi nggak bayar kita, tapi kita dapat berkat yang lebih lagi dari Tuhan. Sekian pembicaraan saya ini. Terima kasih. Betul Pak Surya, jadi kalau kita memilih misalkan kita mau pikiran negatif, itu nanti akan pengaruhnya ke kesehatan kita juga ya. Iya. Jadi hipertensi, kemudian sakit segala macam penyakit itu akan datang ke kita kalau kita berpikiran negatif. Karena pikiran ini yang menentukan ya. Pikiran ini yang kadang-kadang segala penyakit itu timbulnya dari pikiran. Ya. Betul. Apa yang kita pikirkan itu akan mengundang segala hal yang negatif, penyakit segala macam ya. Betul. Makanya biasakanlah kita untuk selalu berpikir negatif, bersikap negatif, berkata-kata dengan positif ya. Dia berpikir positif, berkata-kata dengan positif, kata-kata iman. Ya, Ibu Juni, bagaimana Ibu Juni? Ya. Ya, gimana sebenarnya? Memang kadang-kadang kita punya pikiran negatif, khawatir, ya pasti ada lah.
kalau ada masalah-masalah di keluarga atau adik-adik kita ya. Tapi saya kadang-kadang sudah berdoa, cuman saya rasa takut tuh ada, rasa khawatir ada, supaya jangan sampai ada kejadian. Tapi Tuhan pimpin, saya mohon supaya nggak ada kejadian. Cuman rasa itu ada di dalam hati. Ya. Tapi saya percaya Tuhan itu ada gitu loh. Itu aja yang saya juga minta doa sama Tuhan supaya rukun, damai semua keluarga, adik-adik saya semua. Jangan ada perselisihan, itu aja. Memang saat-saat ini mereka ada perselisihan secara omong, secara apa. Ya kita tidak tahu ya apa yang dimaksud sama mereka. Cuman saya yakin Tuhan akan turun tangan semuanya. Amin, itu aja. Jadi di dalam firman Tuhan dikatakan apa yang kita pikirkan, apa yang kita takutkan itu akan terjadi loh kalau kita terlalu memikirkan hal-hal yang negatif ya. Tapi coba berpikirlah dengan hal yang baik, fokus terhadap Tuhan, dan kita percaya ya Tuhan akan menjaga kita, melindungi kita ya. Sebagaimana kesaksian saya, bagaimana saya memilih untuk selalu mengambil sikap yang positif ya. Oke, ini Dita nih, silakan Dita. Lagi santai itu, ayo. Sorry semuanya, soal hal-hal negatif yang paling Dita rasain, takut ya. Yang udah pernah Dita cerita di sini, semua teman-teman udah tahu kalau Dita tuh orangnya penakut banget. Itu takut ke rumah duka lah, takut ya foto orang meninggal lah, apalah gitu ya. Takut sendiri. Itu yang paling Dita rasain pertama-tama tuh benar-benar menyiksa banget gitu ya. Maksudnya menyiksa tuh dari ekspresi udah langsung kelihatan mukanya udah jelek banget kalau ketakutan tuh ya, mukanya udah mikir, terus mukanya udah nggak enak dah gitu ya Bun. Terus kayaknya kayak tambah tua gitu. Jadi segala sesuatu yang Dita rasain kemarin-kemarin tuh kalau soal ketakutan tuh ya nggak baik untuk kesehatan juga. Emang benar kata Pak Dani, ketakutan tuh kayaknya yang paling pertama kelihatan tuh di ekspresi muka gitu. Jadi nggak enak banget dilihat kalau lagi ketakutan gitu kan, mukanya udah apalagi khawatir gitu ya. Kayak kemarin Dita servis mesin cuci, habis keluarin duit, menurut Dita itu besar gitu kan, terus Dita langsung bengong aja. Kata almarhum gini, kenapa bengong, manyun aja katanya gitu, mikirin duit katanya habis servis sama mesin cuci. Iya, ngapain dipikirin katanya. Jadi itu langsung kelihatan ekspresi muka Dita tuh kalau udah langsung bagaimana gitu, bukannya melekat pada uang ya, tapi kan yang namanya uang lebih dari 500.000 untuk servis mesin cuci kayak gede banget buat Dita, nyarinya susah. Belum tentu dari dagang tuh sebulan dapet gitu. Jadi nggak bagus banget gitu soal kalau khawatir, takut gitu. Itu aja sih. Makasih. Makasih Dita. Jadi jangan kita terlalu berpikiran negatif ya. Berpikiran negatif itu dikatakan oleh Dita ya. Jadi takut, khawatir, termasuk pikiran negatif itu akan kalau kita terlalu berpikiran negatif ya kita akan mempengaruhi juga kecantikan kita ibu-ibu ya. Itu juga nanti makin tua, makin wajahnya. Tapi saya lihat di sini wajahnya orang-orang bahagia nih. Ibu Lydia tetap ceria ya. Ibu Jenny. Ya. Amin. Ya. Jadi kita boleh memilih, makanya itu adalah pilihan, memilih yang negatif atau positif itu pilihan ya. Tuhan memberikan kita pilihan negatif atau positif ya. Ibu Juni aja udah seger nih Pak Dani, lihat aja tuh. Ibu Juni sekarang beda loh, beda saya. Beda, udah ada aura kehidupan, kemuliaannya sudah ada. Apalagi Febe nih, saya lihat Febe sekarang udah ceria nih, udah ordernya udah tambah banyak lagi ikut Galilea Blessing. Itu yang paling kelihatan. Ya, jadi kuncinya sebetulnya dikatakan tadi ya, kita bersukacita. Nah, kalau ada pikiran-pikiran negatif ya, saya memilih adalah saya memuji Tuhan
ya. Nyanyi saya nyembah Tuhan, itu yang sikap saya ambilan itu ada kekuatan ya, ada Memuji Tuhan aja ya. Tuhan itu luar biasa. Saya bisa kalau memuji Tuhan itu bisa saya berjam-jam ya menyembah Tuhan, merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa ya. Jadi itulah kuncinya ya, kita bersekutu dengan Tuhan sehingga pikiran-pikiran negatif itu tidak akan masuk ke kita ya. Gimana Pak Albert? Pak Albert. Nah. Habis itu kita... Haleluya. Tuhan, Tuhan Yesus baik. Selamat malam, shalom semua. Thank you atas kesempatan yang diberikan. Ada firman Tuhan berkata dalam Filipi 4 ayat 7 kalau nggak salah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus. Jadi itu istilahnya tak perlu kita berpikiran negatif karena Allah akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus. Ada contoh di Alkitab, ada 2 tokoh yang besar yang saya mau sampaikan pada saat ini, yaitu pertama kita bisa melihat contoh pada Abraham itu, Pak Dania dan teman-teman. Kita kadang-kadang berpikir, aduh Tuhan, duit kita diambil orang, hutang kita nggak dibayar, 100.000, 1 juta, 100 juta, 1 M, 10 M, bahkan 1 triliun. Tetapi satu contoh yang kita bisa ambil dalam Alkitab, yaitu pada Abraham itu. Abraham Tuhan suruh anaknya Ishak pengen. Cuman saya bilang teman-teman nanti belakang kali kita bisa bayangkan Senin saya ya bulan hati pikiran Abraham kalau anaknya Ishak mau disembelih, yang justru yang harus membunuh dia Abraham sebagai papanya. Nah, kalau kita uangkan harga Ishak itu bahkan nggak ada harganya gitu, nyawa seorang nggak ada harganya gitu. Tetapi di situ kita bisa melihat Abraham taat pada Tuhan. Jadi dia tidak mempunyai pikiran negatif. Oh Tuhan, kenapa orang tadi bilang kiapa Tuhan? Masa anakku mau disembelih, dibunuh? Yang bunuh juga aku sendiri ya papanya. Abraham tidak berpikir begitu dan tidak ada kata-katanya di dalam firman Tuhan mengatakan, oh Tuhan, jangan lalukan gitu. Tetapi Abraham taat gitu. Jadi kita bisa melihat Abraham kenapa dikatakan bapa segala orang percaya atau bapa orang beriman, karena dia tidak berpikiran negatif untuk hal ini, untuk Ishak mau disembelih. Tapi dia berpikir positif, dia lakukan saja apa maunya Tuhan. Nah, sampai pada akhirnya pada saat dia mau membunuh Ishak, Tuhan berkata jangan. Nah, Tuhan ternyata menyediakan domba untuk sembelih. Nah, situ kita bisa melihat betapa taatnya Abraham, betapa Abraham punya pikiran yang positif. Dia rela membunuh Ishak, tetapi satu hal Tuhan mencegahnya. Nah, yang kedua kita bisa melihat contoh tokoh yang besar yaitu Yusuf. Dia dijual oleh kakak adiknya, tetapi dia tidak mempunyai pikiran negatif pada saudara-saudaranya. Bahkan setelah dia dijual di Mesir, dia menjadi seorang tokoh yang terkenal di Mesir, yaitu gubernur Mesir. Nah, situ kita bisa melihat pikiran negatif tidak ada pada Yusuf, tapi dia berpikiran positif. Bahkan dia katakan pada kakak adiknya, kalian mereka-reka kejahatan pada saya, kata Yusuf. Tetapi Allah mengubah, Allah mereka-reka kebaikan. Di situ kita bisa melihat pikiran positif Yusuf mengalahkan pikiran negatif, sehingga ia dikarunia oleh Allah jabatan yang sangat luar biasa bagi orang kedua di bawah Firaun di Mesir. Hanya ini yang bisa saya katakan pada ini kesimpulan saya, bahwa sebagai orang percaya, marilah kita tinggalkan pikiran negatif. Kata firman Tuhan, tetap mengucap syukur dalam segala hal. Apapun keadaan kita tetap berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Tetap berdoa, tetap mengucap syukur, dan tetap bersuka cita. Jadi tidak ada kata negatif. Tapi yang Tuhan mau,
pikiran positif dengan sukacita, damai, dan doa kepada Tuhan. Haleluya, shalom, Pak Dani. Ya, terima kasih Pak Albert, pencerahan yang luar biasa. Itulah ya yang disampaikan oleh Pak Albert, itu benar sekali ya. Bagaimana caranya kita dikasih contoh seperti Abraham, ya kemudian Yusuf. Inilah contoh bagaimana orang-orang yang selalu berpikiran positif ya. Oke Ibu Lydia, kita masuk dalam doa. Kita silakan Ibu Lydia mimpin. Baik Pak, mungkin satu pujian dulu ya Pak. Oke, kita satu pujian ya. Ya Pak. Tuhan itu baik bagi kita. Silakan Pak. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Raja. Katakan Bapak Ibu Saudaraku, berdaulat atas hidupku. Nyanyikan lagi jemaat Tuhan, Engkau. Rindu setiap waktu hidup di kebenaran, bukan dengan kuat, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidup, berserah kepadamu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah
kita bangkit berdiri bersama-sama untuk berkata bahwa Yesus berdaulatlah penuh, harus menyerahkan semua kepemilikan atas hidup kita. Kata-kataku berserah penuh berkata bahwa kita mau serahkan semuanya, tidak menahan-nahan sedikit pun dari rasa memiliki di dalam hidup kita. Karena engkau dan saya adalah milik Kristus, sepakat berkata amin. Karena itu yang berkuasa dan berdaulat adalah Tuhan itu sendiri dalam hidup kita. Serahkan, berserah penuh, dan kita percaya kalau kita sungguh-sungguh mau berserah, Tuhan akan berdaulat dan mengatur semua langkah hidup kita, sehingga semuanya kehendak, rencana yang Tuhan perbuat, yang Tuhan rancangkan boleh digenapi untuk hidup setiap pribadi di tempat ini. Siapa mau? Angkat kedua tangan. Engkaulah. Karena hidup ini bukan milik kami, tapi karena hidup kami ini adalah milik Kristus. Karena itu bukan kami yang berhak atas hidup kami, tetapi Tuhan yang berhak untuk berdaulat penuh. Nyanyikan lagi saudaraku jemaat Tuhan, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Mari kita terus dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan berdaulat atas kita, izinkan Tuhan berdaulat atas kita. Kita serahkan hidup kita. Maka kita sekarang akan memulai doa. Yang pertama saya minta Butina Ya. Mendoakan Pak Riel dan Pak Yang Hok. Ya, boleh. Ariel mata kirinya. Ya. Ya, Pak Yang Hok agar Tuhan pulihkan sempurna. Ya, baik. Mari kita bersatu dalam doa, saudara-saudara. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus, sungguh benar Tuhan, Engkaulah Allah dan Tuhan kami. Allah yang berkuasa, Allah yang luar biasa. Engkau Allah El Shaddai, Bapa. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Sungguh Tuhan, pada sore ini kami bersyukur dan bersyukur. Terlebih hamba-Mu bisa ikut Tuhan di dalam som ini. Ini semua kena anugerah dan kasih karunia daripada Engkau. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Malam ini Tuhan, kami membawa dua saudara-saudara kami yang keadaan tubuhnya kurang sehat. Yang pertama Tuhan, Bapak Riel. Tuhan, Engkau yang melihat keadaannya Pak Riel. Mata kirinya Tuhan yang mengalami Tuhan hal-hal yang tidak baik. Tuhan, Engkau tahu, biarlah Tuhan memberikan mujizat-Mu Tuhan terjadi buat Pak Riel. Sehingga Tuhan mata kirinya itu boleh dapat disembuhkan. Sekalipun secara kedokteran mungkin itu sukar Tuhan. Tetapi buat Tuhan tidak ada yang sukar. Tuhan beri kesembuhan yang sempurna buat mata Pak Riel Tuhan. Sehingga mata Pak Riel juga boleh sehat sempurna Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menguasai Pak Riel, Engkau memberkati dia, Engkau memimpin dia. Sehingga Tuhan dia boleh menyaksikan kasih-Mu, keajaiban-Mu, mujizat-Mu di mana saja dia
ada. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan mata Pak Ril. Kami imani mata Pak Ril sudah sembuh karena Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Pak Yonghok Tuhan. Engkau Tuhan yang melihat anakmu ini. Tuhan, kalau dia dulu sakitnya banyak Tuhan, sekarang dia sudah mendapat kesembuhan. Dia bilang sudah 80-85% dia sembuh. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sempurna, Allah yang sangat baik. Tuhan, kalau Tuhan menyembuhkan, Tuhan pasti menyembuhkan 100%. Engkau beri kesembuhan 100% buat Yonghok Tuhan. Sehingga Pak Ahok ini Tuhan boleh dapat sembuh sempurna Tuhan. Sehingga Tuhan dia juga di mana aja dia ada. Dia boleh menyaksikan kasih Tuhan, kesembuhan dari Tuhan. Engkau berkati Tuhan kedai kopinya, Engkau berkati Bapak usahanya. Supaya kedai kopinya juga boleh kembali ramai Tuhan. Kembali banyak yang beli. Sehingga Tuhan Pak Yonghok juga boleh lebih lagi bersuka cita kepadamu. Dan dia Tuhan boleh cerita kepada setiap pengunjung dari Tuhan kedai kopinya. Bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus yang menyembuhkan dia. Tuhan Yesus yang sudah memulihkan kehidupan Pak Yonghok. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sesungguhnya Bapa Engkau Allah yang begitu memperhatikan setiap orang. Saat ini Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk Ibu Juni Tuhan. Engkau yang melihat keadaan dia, Tuhan tolong Tuhan. Supaya Tuhan di keluarganya juga boleh penuh dengan damai sejahtera. Kesatuan hati dan penuh Tuhan dengan berkat-Mu. Tuhan yang mau merubah setiap kami. Tuhan juga yang mau merubah setiap orang-orang yang tidak berkenan kepadamu. Menjadi orang-orang yang berkenan, orang-orang yang boleh menceritakan kasih dan damai-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkat kasih dan damai sejahtera turun bagi keluarga besar Ibu Juni. Terpujilah nama-Mu Bapa, Allah kami hidup, Tuhan Yesus Kristus Allah yang sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, bersyukur dan berterima kasih. Amin. Terima kasih Bu Tina. Kasih. Amin, amin. Terima kasih Bu Tina, Tuhan berkati. Baik Pak Albert, bisa minta tolong Pak Albert doa pemerintah. Pak Albert, doa untuk pemerintah. Terima kasih. Ya. Silakan. Suaranya Pak, dalam nama suaranya Yesus. Pak, suaranya. Ya sudah. Sudah kedengaran. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih atas kesempatan ini. Waktu yang Kau berikan untuk kami bersatu hati mendoakan bangsa dan negara yang tercinta Indonesia Tuhan. Tuhan, kami tahu dan kami percaya Engkau yang mendirikan bangsa Indonesia. Engkau yang kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Untuk itu Tuhan kami mohon Tuhan Engkau lanjutkan kasih setia-Mu bagi bangsa kami Tuhan. Bangsa kami Tuhan, Engkau melihat Tuhan banyak jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Masih banyak orang-orang yang mengenal Engkau di bangsa kami Tuhan. Selamatkan bangsa kami Tuhan. Bangsa kami, bangsa Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dari utara sampai ke selatan, barat sampai ke timur Tuhan. Nama-Mu akan ditinggikan Tuhan. Puji-pujian akan terdengar Tuhan. Di tengah-tengah negara ini Tuhan. Di pelosok-pelosok Tuhan, pedalaman bahkan pedesaan Tuhan. Engkau akan ditinggikan Tuhan. Engkau akan diagungkan, dimuliakan Tuhan. Kalau bangsa kami Tuhan sudah mengenal Engkau Tuhan. Ampuni bangsa kami. Ampuni negara kami Tuhan. Kalau telah melakukan banyak kesalahan dan dosa Tuhan. Ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Jamah Tuhan pemimpin-pemimpin kami, jamah presiden, jamah partai terendah Tuhan. Jauhkan dari segala nepotisme Tuhan, korupsi dalam bentuk apapun Tuhan. Roh-roh teroris dipatahkan dalam nama Yesus Tuhan. NKRI harga mati Tuhan.
Satukan terus bangsa kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Bebaskan bangsa kami dari pandemi Tuhan. Hapuskan Tuhan, lenyapkan pandemi COVID Tuhan. Sehingga bangsa Indonesia boleh Tuhan bergerak maju. Bangsa Indonesia boleh dipulihkan Tuhan. Bangsa Indonesia boleh berjalan dengan baik roda pemerintahan Tuhan. Bangsa ini menjadi bangsa yang besar Tuhan. Banyak bangsa-bangsa dunia yang datang ke negara ini Tuhan untuk melihat bagaimana kemuliaan-Mu dinyatakan di tengah-tengah negara ini Tuhan. Di dalam nama Yesus bangsa Indonesia aman. Bangsa ini penuh dengan kesejahteraan-Mu Tuhan. Bangsa ini penuh dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Tuhan. Waktu-Mu indah Tuhan untuk bangsa kami, untuk negara Indonesia dipulihkan Tuhan. Dalam segala aspek kehidupan, terutama ekonomi Tuhan. Pulihkan dalam nama Yesus. Ekonomi Indonesia boleh Tuhan semakin meningkat Tuhan. Dan rakyat boleh sejahtera Tuhan. Karena Ya, Pak Albert hilang ya. Oke, saya terusin aja. Kita tutup acaranya Ibu Didia ya. Bapak, kami bersyukur buat hari ini, kami para pendoa boleh sudah kalau Engkau yang memerintah, Engkau yang mengatur, Tuhan segala sesuatu akan jadi baik, segala sesuatu karena Engkau adalah Allah yang sempurna. Terima kasih Pak, terima kasih baik di bangsa kami, baik di Indonesia. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini, kami boleh bersekutu dengan Engkau, kami berdoa buat teman-teman kami yang tidak hadir, Pak Sastra dan Ibu Yuni, dan juga Stefani yang sedang check up Tuhan di rumah sakit. Engkau sertai mereka, dan biarlah hasil check up semua berjalan dengan baik Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa juga buat semua yang hadir pada malam hari ini maupun yang tidak hadir Tuhan. Biarlah berikan kami sejahtera-Mu, biar kami punya iman, kami punya selalu fokus terhadap Engkau, kami boleh berpikir positif Tuhan. Apa yang kami perkatakan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan, semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami akan mengakhiri sumka ini Tuhan, sertai kami, berkat-Mu menyertai kami, dan kami akan kembali Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Thank you semua. Amin. Ya, makasih semuanya. Saya Terima kasih Pak Dani, terima kasih Pak Albert, terima kasih Pak Surya, terima kasih Pak Dokter, terima kasih Pak Dani, terima kasih Pak Deni sehat ya. Deni sehat ya. Deni sehat ya. Terima kasih.